Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 8 April. Indonesia dikenakan tarif resiprokal 32% oleh Amerika, menjadi pukulan berat bagi industri garmen dan berpotensi meningkatkan angka PHK dan kemiskinan. Sebagai respons, Indonesia telah mengirim delegasi ke Amerika untuk berunding termasuk kemungkinan pembelian komponen dari Amerika dan pembangunan kilang minyak di sana. Presiden Donald Trump memberlakukan tarif resiprokal 32% terhadap komoditi impor dari Indonesia. Sektor padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil akan semakin terpuruk. Tarif tinggi ini akan memperlemah penetrasi produk garmen Indonesia ke Amerika yang saat ini telah mencapai pangsa 50% dari total ekspor produk garmen Indonesia. Tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena, yaitu food and apparel, karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Banyak industri domestik yang sudah menutup pabrik dan menghentikan karyawannya. Kebijakan Trump ini berpotensi semakin meningkatkan gelombang PHK hingga melonjaknya tingkat kemiskinan di Indonesia yang dipicu oleh lonjakan angka pengangguran. Pemerintah harus segera membuat aturan non-tariff barrier untuk melindungi industri kecil menengah dan industri tekstil dan produk tekstil dari serbuan produk impor pakaian jadi, terutama dari RRT, Bangladesh, dan Vietnam yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan kelebihan pasokan tekstil akibat perang tarif tersebut. ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Selain bernegosiasi dengan Amerika, pemerintah harus gesit dalam memikat investor asing yang berpotensi merelokasikan pabrik mereka dari negara-negara yang paling terkena dampak tarif resiprokal Amerika. Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang kuasa ASEAN untuk mengambil langkah bersama, mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif Amerika. Kebijakan tarif resiprokal Donald Trump memicu ketegangan perdagangan yang belum pernah terjadi antara Amerika Serikat dan Eropa. Uni Eropa mengusulkan skema 0 versus 0 untuk mobil dan produk industri. Sementara itu, Taiwan akan mengirim tim negosiasi ke AS untuk mendorong penyesuaian tarif, termasuk menurunkan tarif untuk jenis barang tertentu dan meningkatkan pembelian dan investasi produk Amerika. Amerika mengumumkan pemberlakuan tarif 32% terhadap Taiwan. Presiden Lai Ching-te menjelaskan bahwa Taiwan telah membentuk tim negosiasi yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Cheng Li-chun dan berharap bahwa negosiasi tersebut dapat mengikuti model perjanjian perdagangan bebas antara Amerika, Kanada, dan Meksiko dan dimulai dengan tarif nol dari perspektif Taiwan Amerika. 在4月3号之前就已经有相关的代表在美方进行任何的沟通。 Komoditi Taiwan yang tarifnya dikurangi meliputi otomotif dan makanan kesehatan. BUMN telah menyelesaikan inventaris pembelian untuk 4 hingga 10 tahun ke depan, termasuk minyak mentah, gas alam, dan peralatan industri. Selain itu, tim sektor pertanian juga akan mengunjungi Amerika untuk melakukan pembelian, sementara proyek pembelian tim sektor perindustrian yang telah lama ditangguhkan juga akan dilanjutkan. We stand ready to negotiate with the United States. Indeed, we have offered 0 for 0 tariffs for industrial goods. Guna mengatasi ketegangan, Uni Eropa tanggal 8 mengajukan proposal tarif 0 banding 0 antara Amerika dan Eropa untuk industri otomotif dan peralatan industri. Namun Donald Trump segera menjawab bahwa ini tidak cukup dan mewajibkan Uni Eropa untuk membeli energi dari Amerika. Demi melindungi kepentingannya sendiri, Uni Eropa juga siap melakukan retaliasi dengan melakukan voting tarif balasan putaran pertama pada tanggal 9. Setelah disahkan, gelombang pertama tarif 25% akan dikenakan pada barang impor Amerika mencakup benang gigi dan berlian senilai total 28 miliar dolar Amerika per tanggal 15 April. Gelombang kedua tarif balasan terhadap produk otomotif Amerika juga akan diluncurkan pada 15 Mei. Beberapa perusahaan Taiwan mengalami penangguhan pesanan dari AS. Sejumlah industri tradisional menilai dampaknya lebih besar dari perkiraan. Kini mempertimbangkan perampingan divisi dan penggabungan tenaga kerja. Sementara itu, kelompok buruh mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret demi menjaga stabilitas. Sehubungan dengan kebijakan tarif Amerika, perusahaan Shenzhen Textile menuturkan bahwa pengoperasian pabrik mengalami kendala berhubung pesanan utamanya telah dialihkan ke RRT dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Menghadapi tarif 32% yang akan memicu gelombang pengembalian barang dan lonjakan biaya transportasi tambahan, pelaku usaha dikhawatirkan akan melakukan perampingan divisi operasional dan integrasi SDM guna menekan angka kerugian. 因为今年就还没有恢复啊，还在想办法要增加出口量，结果这么下来，这个也不用想了啦，也不用考虑是
减少最大的损失就是赢了啦。现在 Produk utama perusahaan Jet Shuttle yang mencakup paku dan stapler paku industri semuanya diekspor ke Amerika. Jalur produksi masih beroperasi, namun tarif Amerika akan berdampak serius pada pasokan bahan baku dan pengaturan jalur produksi. Operasi di masa mendatang akan sangat terpuruk. 在未来几个月可能会非常的紧张啊，因为原料供应啦，还有这个生产的安排啦，都会影响到。 Industri akan mengalami pukulan telak sehingga dicemaskan memicu pengurangan jam kerja atau bahkan PHK. Serikat pekerja khawatir bahwa majikan mungkin menerima subsidi pemerintah sambil memecat pekerja secara ilegal. MOL akan mengadopsi mekanisme untuk menstabilkan pekerjaan dan membantu para pelamar kerja yang terdampak. Ditjen Imigrasi baru-baru ini berhasil menggerebek pabrik rokok ilegal di sebuah rumah penduduk di Changhua. Di lokasi ditemukan tembakau berkualitas rendah, sisa bahan produksi, dan mesin pengemasan. Aparat menyita rokok ilegal senilai 2 juta dolar Taiwan, meringkus 1 orang Taiwan, dan 5 PMA Vietnam hilang kontak. Keseluruhan kasus telah diserahkan ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Satgas Imigrasi bersama kepolisian menggerebek rumah tersembunyi di sebuah gang kecil yang merupakan pabrik pengemasan rokok ilegal. Di lokasi, seorang pria Taiwan dan 5 PMA asal Vietnam overstay sedang melakukan pengemasan. Ruang tamu dipenuhi rokok dan kotak kemasan dengan total 20.000 bungkus senilai sekitar 2 juta dolar Taiwan. Dalam proses investigasi, wanita Vietnam bernama Aven menangis terseduh saat mengetahui dirinya akan dideportasi dan berpelukan dengan pacarnya yang merupakan orang Taiwan bermarga Chen. Ia baru tenang setelah Chen berjanji untuk setia dan akan mengunjunginya di Vietnam. Kementerian Transportasi dan Komunikasi kemarin mengonfirmasi di Yuan Legislatif bahwa Yuan Eksekutif telah menyetujui rencana kenaikan tarif tiket kereta api dengan rata-rata kenaikan sebesar 26,8% yang mulai berlaku 23 Juni. Dengan demikian, tarif kereta ekspres Zhiqiang rute Taipei ke Xinzhuoying akan naik dari 824 menjadi 975 dolar Taiwan. Tarif kereta api naik 26,8%, rute Taipei Panqiao akan naik 15 menjadi 22 dolar Taiwan, sedangkan untuk kereta ekspres Zhiqiang naik dari 23 menjadi 34 dolar Taiwan. Rute Taipei Taichung untuk kereta Zhiqiang naik dari 375 menjadi 501 dolar Taiwan, dan Taipei Hualien naik dari 440 menjadi 583 dolar Taiwan. Rute Taipei Xinzhuoying akan naik dari 827 dolar Taiwan menjadi 975 dolar Taiwan. Tarif baru diberlakukan mulai 23 Juni. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan bunga tulip di Belanda. Kita soal lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.